wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dan hormat kepada Abi Hanif dan Mida selaku pengasuh Direktur Pesantren Superkema Roibani Fida, dan yang saya hormati kepada Miss Alfi dan Miss Yun selaku Kepala Madrasah MTS SMA Al-Quran Roibani Fida, dan tak lupa kepada keluarga saya ada di rumah yang saya sayangi dan saya cintai, dan tak lupa kepada teman-teman saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nisa Janati. Saya kelas 8 MTS Al-Quran Roibani Fida. Saya ingin mempresentasikan PTI majelis saya, PTS pas itu pelajaran fikih tentang puasa, bab puasa. Yang pertama itu ada rukun puasa. Rukun puasa itu ada niat, yang kedua niat itu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan sholat. Dan yang kedua itu ada syarat wajib. Syarat wajib itu ada 6. Yang pertama Islam, balik, berakal, mampu untuk melaksanakan, suci dari hadas dan suci dari hadas kecil dan hadas besar, dan menetap. Kemudian ini yang ketiga ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama itu Islam, 2 tamyiz, 3 tidak hari bukan hari yang dilarang untuk berpuasa, yang diharamkan untuk berpuasa, dan suci dari haid dan nifas. Oke, tabel yang kedua itu lanjut ke sunnah puasa. Yang pertama sunnah puasa itu sahur meski dengan sejegukan ya, seperti minum air putih itu dalam sejegukan itu sunnah, boleh kita laksanakan. Yang kedua itu memperbanyak amal yang soleh, memperbanyak amal soleh seperti membaca Al-Quran, tadarus Quran, bersedekah. Habis itu menyenangkan hati orang-orang yang hati saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Yang ketiga itu ada meninggalkan yang membatalkan nilai puasa. Jadi kita harus meninggalkan yang membuat kita itu membatalkan puasa, seperti seperti kita tuh tidak boleh makan. Kan kalau puasa kan nggak boleh makan ya, itu kan membatalkan puasa. Dan ini ada setelah terbukti maghrib. Jadi kita tuh boleh berbuka setelah terbuktinya maghrib. Biasanya kan kalau terbuktinya maghrib itu biasanya kan ada azan, nah itu baru kita boleh berbuka. Dan ini ada i'tikaf. Dan yang terakhir itu adalah memberi buka puasa. Memberi buka puasa kepada keluarga kita atau orang-orang jalanan. Oke, yang ketiga itu ada hikmah dari puasa. Itu adalah memelihara kesehatan dan mengendalikan hawa nafsu. Jadi kita tuh kalau puasa itu tuh bukan menambahkan kita biar kurus, tapi itu untuk menjaga kesehatan, itu sebagai bentuk menjaga kesehatan tubuh kita, dan puasa itu juga dapat melatih kita untuk melawan hawa nafsu kita. Dan ini ada kejujuran dan kedisiplinan. Biasanya kan kalau puasa itu kan nggak boleh bohong ya, kalau bohong itu dosa ya, biasanya kan dikurangi sedikit lah pahalanya. Dan mendidik rasa belas kasih. Jadi kita tuh harus mempunyai rasa belas kasih kepada orang-orang yang kurang mampu, seperti orang-orang fakir miskin. Dan puasa itu sebagai benteng dan ungkapan rasa syukur ya. Jadi kita tuh harus selalu mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan. Dan yang terakhir itu membentuk manusia yang bertakwa. Jadi kita tuh harus bertakwa kepada Allah. Oke, cabang yang terakhir atau cabang yang keempat itu ada yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Itu namanya membatalkan puasa. Dan kalau kita semisal lupa, misalnya kita makan roti, lupa puasa, nah itu nggak apa-apa, itu tidak membatalkan puasa ya, karena kita dalam keadaan tidak disengaja atau lupa. Nah, ini bersetubuh. Jadi kalau puasa itu kalau kita lagi puasa itu jangan bersetubuh ya. Dan keluar air mani atau darah haid. Biasanya kalau perempuan itu kan kalau keluar darah haid biasanya itu libur dulu atau tidak berpuasa, atau diganti kepada hari-hari biasa. Dan berubah niat atau dan murtad. Nah, jadi kita tuh nggak boleh berubah niat kita dalam berpuasa atau pada waktu puasa, dan kita juga tidak boleh murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.